Alhamdulillah Karim Diyah Al-Qadim Al-Ihsan Al-Mufaddil Bil-Ijadi Wal-Ilham Fanusalli wa nusallim ala sayyidil aqwan sayyidina wa nabiyina wa habibina wa qurrati a'yunina wa qa'idina ila jannatin na'im Muhammad sayyidi walad Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bisidqin ila yawmil wuquf baina yaday ar-rahman. Amma ba'd. Para sahabat, para ulama, para ustadzah, para tokoh-tokoh pemuda hadir bersama kita, guru kita Ustaz Sufyan Tsauri, ahlan wa sahlan, guru kita Husain bin Muhammad Al-Kaf juga telah hadir bersama kita, Habib Muhammad Ba'du, ahlan wa sahlan wa marhaba. Masya Allah, Allah berkah majelis kita, Insya Allah. Ustaz Ibrahim dan juga semua asatidzah yang hadir pada malam hari ini, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala kita diberikan aneka ragam kenikmatan dari Allah. Allah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, wa kafa biha ni'mah. Nikmat yang sangat besar. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah disampaikan di kita di bulan yang mulia, bulan Sya'ban ini, di mana kita berada di penghujungnya pada malam hari ini. Kalau misalnya ditetapkan besok malam Ramadan, untuk tahun ini adalah malam yang terakhir di bulan Sya'ban. Besok malam kita sudah memasuki bulan yang mulia, bulan yang agung, malam yang istimewa, malam yang sangat luar biasa, yang para ulama menyebutkannya sebagai Lailatul Qadar, malam pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa'tiyat li ummati fi Ramadan khamsa lam tuqtahunna li nabiyyin qabli." Umatku di bulan Ramadan mendapatkan 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum. Puasa itu merupakan keistimewaan orang-orang yang beriman. Tidak ada orang yang beriman yang tidak berpuasa. Dari zaman Nabi Allah Adam alaihissalam sampai zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum." Diwajibkan puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Artinya mereka mendapatkan Ramadan, tapi keistimewaan yang 5 ini hanya dimiliki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ula, idza kana fi awwal lailatin nazzala Allahu ala ibadihi
pada malam pertama di bulan Ramadan, besok malam atau besok lusa, Allahu a'lam bagaimana kita lihat nanti keputusan pemerintah dalam hal ini. Kita akan fi awal lailati, awal malam, maka apa yang dilakukan? Kata Allah, Allah akan melihat kepada hamba-hamba dengan pandangan secara khusus, dan barang siapa yang mendapatkan pandangan tersebut selamanya tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kesempatan hanya terjadi satu kali dalam setahun untuk mencari nadrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pandangan Allah. Yang Allah pandang apa? Memandang wajah kita, memandang pakaian kita, memandang apa yang Allah pandang. Tentu yang Allah pandang adalah hati kita. Terkala Allah menemukan hati yang layak untuk dipandang, yang tentu itu adalah hati yang jernih, hati yang bersih, hati yang penuh persiapan untuk menerima rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah yang berhak dan layak untuk dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi disinggung oleh Ustaz Saud, beberapa orang yang tidak mendapatkan nadrah, di antaranya orang yang qati' rahim, orang yang memutus silaturahim, orang yang aqul walidain, orang yang durhaka kepada orang tua, al-musyrik, orang yang saling bermusuhan satu sama lain. Makanya tradisi kita itu ada ruang, ya kan? Keluarga kumpul. Tujuannya apa? Saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Ini penutupan tujuannya diantaranya biar kita yang biasa ketemu tiap pekannya, yang mungkin ada ini ada itu, pulang dari sini sudah bersih kita hubungan antara sesama. Tinggal bagaimana kita konsentrasi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk bulan Ramadan sudah bersih, sudah jernih, hatinya sudah layak dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang durhaka kepada orang tua, minta maaf. Yang memutus tali silaturahim, sudah sambung lagi. Untuk apa? Untuk Allah, untuk kebahagiaan yang abadi. Tidak kita yang dongkol kepada orang yang ini, yang punya musuh, yang udah gak ada musuh sekarang, gak ada yang kita benci sekarang. Semuanya adalah saudara, semuanya kita berbaik sangka. Ego kita tanggalkan saat ini. Kita yang punya ego, wah gengsi dong, asal minta maaf sama dia yang salah, nggak apa-apa. Kenapa? Karena Allah akan memberikan yang sangat luar biasa. Surga disediakan Allah samawati wal ardh, luasnya langit dan bumi. Wa iddat lil muttaqin, yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Wal kadhimin al ghaib wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang menahan amarah, orang yang memaafkan. Jadi memaafkan ini sangat luar biasa. Kalau kita ingin dimaafkan oleh orang lain, maka pertama kali yang harus kita lakukan, kita memaafkan. Tapi yang lebih afdal adalah orang yang meminta maaf. Itu pernah ada kejadian antara Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib dengan saudaranya Muhammad al-Hanafiyah bin Ali bin Abi Thalib. Ini bersaudara, sama-sama putra Imam Ali. Bedanya Imam Hasan ini adalah putra dari Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Muhammad al-Hanafiyah bukan. Suatu saat mereka berselisih. Imam Hasan lebih tua. Namanya saudara, pasti ada sesuatu yang membuat mereka bertengkar atau apa, namanya manusia. Akhirnya keduanya pulang, masing-masing menyimpan sesuatu dalam hati kepada saudara. Tapi karena mereka adalah orang-orang saleh, tidak mengikuti hawa nafsu, seterusnya introvert
koreksikan, saya nyakitin adik saya. Yang adiknya, ya Allah, saya kurang ajar sama kakak, saya harus minta maaf. Yang satunya juga, saya harus minta maaf. Muhammad Al-Hanafiyah pengen minta maaf itu, tapi enggak, beliau tahan, enggak. Pasti yang datang kakak saya dulu. Kakaknya nunggu, enggak begitu lama Imam Hasan, langsung beliau keluar mendatangi rumah adiknya. Sesampainya di rumah adiknya, beliau langsung memeluknya. Sang adik juga menyesal, menangis, kata maaf saya kurang ajar. Saya juga minta maaf deh. Tapi kenapa kamu tidak duluan minta maaf kepada saya? Kata Imam Hasan. Kata beliau, meminta maaf duluan itu pekerjaan yang utama. Sedangkan yang berhak untuk mendapatkan keutamaan itu adalah dirimu. Engkau adalah bintu Fatimah, engkau adalah ibnu Fatimah, engkau adalah putra daripada Fatimah, cucu daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu sangat layak untuk mengerjakan perkara yang utama, yang afdal, itu layak untuk engkau kerjakan. Dan saya yakin kau pasti akan datang. Makanya saya tunggu di sini. Bukan saya yang terlebih dahulu. Artinya, tanpa minta maaf itu merupakan pekerjaan yang sangat luar biasa. Untuk kita mendapatkan nadrah dari Allah Subhanahu wa taala, ayo kita bersihkan hati kita semua. Kita jernihkan. Ini biar besok malam kita mendapatkan anugerah yang besar yang diharapkan oleh setiap orang-orang mukmin. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, tastaghfiru lahum al-malaikatu fi kulli yawmin wa laylah. Malaikat minta ampun di siang hari dan di malam hari. Jadi siang hari malaikat minta ampun kepada siapa? Kepada orang-orang yang berpuasa. Enak kita galau, ada yang mengatakan kita ngobrol, ada yang kita, apalagi kita ibadah. Wah, masya Allah. Ini hanya dimiliki oleh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la khalfus sa'at atyabu Allah min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah dibandingkan dengan misik. Artinya orang biasanya kalau ketemu sama orang yang bau, kira-kira kita gimana? Mendekat atau menyingkir? Mendekat, ya kan? Tapi kalau dapat orang yang wangi, pengennya deket. Nah, kamu pengen punya wangi, meskipun minyak wangi yang enak. Di sisi Allah seperti itu. Artinya orang-orang yang sedang berpuasa dan bau mulutnya itu saatnya mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saatnya mereka disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya meskipun gimana orang berpuasa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang keempat, Allah berfirman kepada surga. Allah mengatakan tatazayyani wasta'iddi lis-sha'imin was-sha'imat. Wahai surga, berhiaslah dirimu dan bersiap-siaplah dirimu untuk didatangi oleh orang-orang yang berpuasa, laki-laki atau perempuan. Ini surga la shibrun fil ardh khairun min ad-dunya wa ma fiha. Sejengkal aja kita dapetin di dunia, apa namanya, di surga. Sejengkal, punya tanah sejengkal itu lebih baik daripada memiliki istana, memiliki langit dan bumi berhektar-hektar, berjuta-juta hektar. Nggak ada sebandingnya dengan sejengkal di surga. Apalagi punya istana, apalagi punya rumah, apalagi punya masjid,
apalagi punya kerajaan di mana Allah sediakan untuk mereka, apalagi orang-orang yang berkuasa. Allah. Makanya dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang keadaan orang-orang yang disebutkan, kulu washrabu bima aslaftum fil ayyamil khalid. Ayo makan minum atas apa-apa yang telah kau lakukan ketika ada di puasa. Jadi gantinya nggak ada puasa lagi nanti saudara. Enak nikmat. Kemudian wa idza kana fi akhir lailah wa farallahu ala ibadihi. Dan bila mana udah di terakhir nanti malam terakhir di bulan Ramadan, Allah ampuni dosa-dosa hamba-hamba. Sahabat bertanya kepada Nabi, "Ahya lailatul qadar ya Rasulullah?" Apakah itu adalah lailatul qadar ya Rasulullah? Nabi mengatakan, tidak. Lailatul qadar lebih agung, lebih mulia. Lantas apa maksud daripada engkau mengatakan tadi? Ulama menyebutkan lailatul jaiz. Bukankah orang yang bekerja dengan baik akan mendapatkan upah dengan baik? Begitu pula orang yang bekerja dengan Allah. Ini khususnya puasa. Orang yang berpuasa ini khusus beramal untuk Allah. Dalam diskusi dikatakan kullu amali bani adam lahu wa sa'udha'ifahu ila sab'ati adhifa. Perbuatan anak Adam, amal anak Adam, sholat, zakat, haji, sedekah, ini itu, lalu kembali kepada dan akan dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, itu untukku, wa ana ajzihi, dan saya yang membalas. Masya Allah. Ini di depan mata kita. Insya Allah kita akan siap untuk menyambut malam yang mulia itu, malam yang agung, malam yang didamba-dambakan. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbi wa fi riwayatin wa ma ta'akhkhara. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar iman dan ihtisaban, diampuni dosa. Insya Allah puasa semuanya. Jangan kagak ada yang puasa. Dikatakan dalam bulan Ramadan, bila mana ada satu orang dia tidak berpuasa sehari tanpa Allah, iseng deh, capek misalnya dapat 2 minggu, sekali-sekali deh gagal puasa. Itu meskipun dikodok 1000 tahun itu nggak cukup untuk mengkodok sehari. Karena beda dilakukan di bulan puasa dengan dilakukan bukan di bulan puasa, meskipun sama-sama puasa. Kecuali orang-orang yang perjalanan, sakit, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah bantu kita semua bisa melakukan puasa dengan baik, puasa dengan ikhlas, baca Al-Quran. Jangan sampai lewat bulan Ramadan kita tidak menghatamkan Al-Quran. Tidak menghatamkan Al-Quran. Paling tidak 10 kali ya. 10 kali hatam. Bisa jadi. Sanggup? Dari jawab. 5 kali. Sanggup? Masa sekali sebulan? Paling tidak. Itu bagi yang bisa ngaji. Terus ada yang nggak bisa ngaji misalnya, nggak bisa ngaji, ini belajar ngaji biar bisa menikmati suasana Ramadan dengan indah, dengan Al-Quran. Ini Ustaz-Ustaz Masya Allah banyak siap untuk mengajar. Kalau nggak bisa ngaji terpaksa, wah ini udah tua lagi mau ngaji lagi, kayaknya nggak sempat lagi. Baca Qul Huwallahu Ahad 1000 kali tiap hari. Qul Huwallahu Ahad 1000 kali baca. Biar masuk golongan orang-orang yang membaca Al-Quran, baca Fatihah 1000 kali, istiqomah seperti itu, sehingga
kita bukan orang-orang yang disebutkan oleh Nabi Muhammad diadukan. Rabbi, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna qaumi ittakhadha hadzal Qur'an mahjura. Allah, kaum saya meninggalkan Al-Qur'an. Nauzubillah wa bihamdihi. Jadi baca. Di Al-Qur'an itu ada seorang ulama, Imam Muhammad bin Hasan Jabalullah. Beliau itu kalau masuk bulan Ramadan nggak baca Quran di siang hari. Kenapa nggak baca Quran di siang hari? Karena beliau tidak ingin menghilangkan rasa lapar dan haus. Karena kalau beliau baca Quran itu ludahnya terasa seperti mati. Sehingga kalau udah baca Quran seharian gak terasa. Sehingga beliau, nanti saya nggak dapat pahala puasa. Baru menjelang maghrib beliau langsung bukanya Al-Quran. Istri beliau menyediakan makanan untuk beliau. Ketika maghrib kalau ada orang datang dikasih makanan itu kepada orang yang datang. Kalau nggak ada yang datang dibiarin, sehingga roti yang disediakan itu hancur sampai menjelang Lebaran itu banyak bekas-bekas roti. Nggak beliau sentuh, nggak beliau makan. Karena beliau udah kangen kalau udah jam 5:30 itu, kalau udah nggak sabar pengen baca Al-Quran. Karena seharian nggak baca Al-Quran. Ada Al-Quran baca, menikmati Al-Quran. Sebulan kadang-kadang nggak makan. Sehingga orang bertanya, kenapa kok nggak makan? Beliau mengatakan, "Natabat dari Quran." Saya makan dengan Al-Quran. Kata Sayyidina Utsman, "Idza tahura qalbul insan lam yashba' min qira'atil Quran." Bila mana hati seseorang bersih, maka tidak akan pernah kenyang untuk baca Quran. Tidak pernah bosan. Berbuat membau merasa jadi syukur berkejilan. Udah hatam, wah, alhamdulillah, saya sudah hatam. Padahal Lebaran besok baru hatam. Insya Allah mudah-mudahan bulan puasa yang akan datang ini kita bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Atur waktu dengan sebaik mungkin. Jangan biarkan waktu tidak teratur. Kalau perlu ditulis, taruh di kamarnya, di cermin setiap kita di depan pintu, sehingga kita tahu ini waktunya ini. Harus ditulis dari pagi ngapain, sholat subuh berjamaah. Jangan sampai tidak qiyamul lail. Jangan sampai tidak qiyamul lail. Qiyamul lail bisa dilakukan hanya dengan sholat berjamaah, isya dan sholat berjamaah. Subuh jangan sampai meninggalkan sholat berjamaah, isya dan subuh. Syukur-syukur bisa sholat tarawih. Kalau memang terpaksa ada kesibukan atau apa, jangan sampai sholat isyanya malah waktu sahur sendirian. Tapi sholat isya berjamaah, meskipun hanya dengan keluarga, dengan istrinya, dengan saudaranya. Jangan sampai meninggalkan sholat isya dan subuh berjamaah, apalagi dengan sholat subuh. Puasa apaan dengan sholat subuh? Pas sahur, wah semangat banget. Giliran menjelang subuh kurang 2 menit tidur. Bangun jam 8. Akhirnya sholat subuh waktu Afghanistan. Jadi manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Atur. Ini jam sekian, jam sekian, jam sekian. Sampai waktu kita benar-benar termanage dengan baik. Tidur, waktunya makan, tapi waktu ibadah juga harus ada prioritas. Jangan yang diprioritaskan semua kalau menjelang maghrib doang. Yang lain nggak beratur. Kalau buka puasa sahur pasti disiplin. Takjil, wah takjil. Tapi giliran ibadah agak disiplin. Awal-awal wah sok penuh masjidan. Udah seminggu udah mulai berkurang. Terakhir tinggal imamnya
ada rezeki sedikit, kasihlah masjid, orang bikin takjil, kasih. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau syurbatan, kasih orang berbuka puasa meskipun setengah air. Ada, apalagi kita bisa mengerjakan yang lain, bersedekah, menyenangkan orang tua, menyenangkan saudara, tetangga, itu lebih utama untuk mendapatkan sedekah daripada kita. Bukan malah ngajak traktir buka bersama teman-temannya doang, bilang tapi giliran orang tuanya lupa, giliran nama pamannya lupa, giliran nama saudaranya lupa. Bukan seperti itu, tapi bersedekahlah pada tempatnya. Kata Sayyidah Aisyah, kan sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa yakunu wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Hina yalqahu bi tadarrusul Al-Qur'an. Rasulullah itu paling dermawan di bulan Ramadan. Kapan itu? Ketika malaikat Jibril. Niru Nabi. Mudah-mudahan dikumpulkan bersama kami. Kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membantu kita semua, menolong kita semua, menunjukkan kita semua, memberi taufiknya kepada kita semua untuk bisa melaksanakan bulan suci Ramadan dengan sebaik mungkin, bisa berpuasa dengan sempurna mungkin. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang ini menjadi Ramadan yang paling berkah untuk kita semua, Ramadan yang paling bercahaya, menjadi penyebab hilangnya bencana, bala dan musibah yang menimpa umat manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kedamaian, ketenangan, ketentraman untuk kita semua, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Ramadan yang akan datang membawa maghfirah yang sempurna untuk kita semua. Kita mendapatkan pengampunan dari Allah, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bantu kita untuk bisa membaca Al-Qur'an, untuk bisa qiyamul lail, untuk bisa berpuasa dengan sempurna. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ucapkan terima kasih khususnya kepada para asatidzah yang selama ini istiqomah berada di majelis ini. Habib Husin jauh-jauh istiqomah bersama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi semuanya, membalas kebaikan semuanya, dan diangkat